Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng supaya teman-teman mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Bagi teman-teman yang ingin membeli kendaraan baru Toyota atau mungkin membeli Innova Zenix yang terbaru, teman-teman bisa menghubungi nomor WA di bawah ini. Itu nomornya Pak Irfan Dano, sales eksekutif dari Toyota. Kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin perihal masalah, problem atau harga part, itu juga bisa menghubungi nomor di bawah ini yang admin, itu yang pegang teknisi ya. Kemudian teman-teman juga bisa menjumpai kami di media sosial Instagram, itu namanya di jaduman.otomotif. Teman-teman juga bisa mendukung kami secara finansial dengan mengklik link Saweria kami. Jadi hari ini kebetulan kita sedang ada di showroomnya Auto 2000 Kenjeran Surabaya. Kita mau lihat penampakan Innova Hybrid, karena kalau di sini kayaknya kita susah dapat Innova yang hybrid ya. Yang sering kita jumpa itu yang Innova Zenix tapi yang gasolin. Kalau yang hybrid agak susah, jadi kita sekarang jalan-jalan ke showroomnya Auto 2000 Kenjeran buat melihat Innova Zenix Hybrid tipe Modelista. Langsung aja ya, nggak usah lama-lama, kita sekarang akan coba melihat dari sisi depan dulu Innova Zenix tipe Q Modelista Hybrid ya. Yang pertama yang menarik perhatian adalah logo Toyotanya nggak warna biru. Ini sejak dari BZ4X itu walaupun electric vehicle ya, pakai yang baterai electric vehicle, itu logo Toyotanya sudah nggak warna biru. Untuk yang Innova Hybrid yang Zenix juga nggak pakai warna biru, jadi kayak pakai logo Toyota yang biasa ya, kendaraan gasolin atau diesel yang biasa. Kemudian di luarnya logo ini kita bisa melihat grillnya baru ya, model honeycomb. Kalau yang Innova Ribbon yang lama itu kan garis-garis masian ya. Kalau yang Innova Zenix itu baru sudah pakai model honeycomb. Di sini juga ada kamera. Di bawahnya logo ada kamera. Kemudian dari samping untuk lampu semuanya LED ya, sudah nggak pakai proji kayak Innova Ribbon. Kemudian lampu kota sama lampu sen itu gabung jadi satu, LED juga di sini. Kemudian khusus untuk yang tipe Q Modelista itu ada fog lampnya. Kalau teman-teman beli yang selain tipe Q, tipe V itu nggak ada fog lampnya. Yang ada fog lampnya cuma tipe Q saja ya. Kemudian bumpernya juga baru. Ini ada emboss Modelista ya. Modelista sendiri itu adalah sebuah perusahaan brand variasi gitu ya di Jepang. Ya kebetulan kerjasama dengan Toyota dalam membuat mobil Innova Zenix yang seperti ini. Kita pindah ke samping ya. Di samping kita ke roda dulu ya. Untuk roda Innova Zenix itu dia menggunakan tipe 225 garis miring 50 R18. Jadi ringnya ini 18, ring velgnya ini 18 inci ya. Cuma ring 18 nya sendiri juga cuma teman-teman bisa dapatkan di tipe yang Q. Kalau yang teman-teman beli tipe selain Q yang V atau di bawahnya itu dapatnya ring yang 17. Jadi untuk yang ring 18 cuma ada di tipe Q Modelista ya. Kemudian ada emblem hybrid ini untuk menggantikan logo Toyota yang udah nggak biru ya, walaupun dia elektrik logonya sudah nggak biru, pakai logo biasa. Sekarang lambang hybridnya ditaruh di tengah pakai emblem hybrid seperti ini ya. Emblem ini kalau kita lihat di sini di bawah spion juga ada kameranya ya. Ini yang digunakan untuk PVM atau panoramic view monitor ya. Kemudian wheelbase ya. Untuk sebelah samping wheelbase jarak dari roda depan ke roda belakang ini lebih panjang ya. Karena untuk Innova Zenix ini sudah pakai penggerak depan, jadi dia tidak butuh propeller lagi ya. Sehingga hal itu bisa dimanfaatkan untuk menjadikan wheelbase-nya itu jadi lebih panjang, kabinnya nanti lebih luas. Kemudian ini ada juga skirt dari Modelista juga sama, ada embossnya di area belakang ya, Modelista. Bagian pengereman sendiri untuk Innova Zenix ya, itu yang depan sudah pakai disc brake ya, sama kayak Innova sebelumnya pakai disc brake. Tapi yang belakang ini juga sudah pakai disc brake ya. Nah sekarang sudah nggak pakai tromol, remnya disc brake. Ini sebagai, kalau teman-teman punya Innova Ribbon yang diesel yang lama itu ya, itu kan teman-teman sering mengalami atau mungkin ada yang mengalami remnya getar ya, karena kekuatan mesinnya Innova diesel yang besar tapi remnya itu kurang pakem, sehingga untuk yang Zenix ini dibuat yang depan pakai cakram, yang belakang juga pakai cakram. Harapannya supaya tidak terjadi lagi keluhan rem getar seperti pada Innova Ribbon diesel. Sekarang kita pindah ke bagian belakang ya. Di area belakang ya ada emblem Kijang, kemudian Innova Zenix. Kemudian kalau yang di sebelah kanan Q, tipenya Q ya. Kemudian ada keterangan hybrid kalau teman-teman beli yang tipe hybrid. Kemudian di bawahnya juga ada ornamen Modelista ya, ada embossnya juga Modelista.
Untuk yang key semuanya ada modelista ya. Kalau yang teman-teman beli yang selain key, nggak ada bumpernya, polosan aja, nggak ada emboss modelistanya. Sekarang kita akan masuk ke dalam interior ya. Di dalam interior dari yang paling kanan dulu. Untuk paling kanan kita bisa menemukan ada 6 tombol ya di area steel bagian kanan. Yang pertama itu tombol ion. Kemudian yang kedua ada tombol AHB itu ya, auto high beam. Kemudian ada tombol pengatur ketinggian headlamp. Dan ada tombol alarm, indikator alarm. Kemudian ada tombol voice command untuk power backdoor. Dan ada tombol backdoor on atau off, itu untuk yang paling kanan bawah. Kita akan masuk ke area MID ya. Untuk MID ini besarnya sekitar 7 inci. Kemudian di menunya ada penggunaan bahan bakar total average, ini tulisannya 20 liter per 100 kilo ya. Ini biasanya kalau hybrid ya segini ya, sekitar 20-an. Kemudian di bawahnya ini ada EcoScore. Kemudian kalau ke samping di sini ada untuk yang dynamic rada cruise control ya, untuk cruise mode. Kemudian di sini ada power supply-nya baterai atau mesin, jadi nanti pas teman-teman berkendara bisa kelihatan itu powernya pakai mesin atau pakai baterai. Dan di sampingnya lagi ada settingnya ya, ini isinya cukup beragam. Kemudian di sampingnya lagi ini ada notifikasi ya, kebetulan ini sedang tidak ada notifikasi. Setelah di MID kita akan ke head unit ya. Untuk head unit ukurannya sekitar 9 inci tipe floating. Kemudian untuk menunya sudah ada Apple CarPlay, Android Auto. Kemudian untuk aplikasinya ada M Toyota. Kemudian surround monitor juga ada, voice command ada. Kemudian ada prepaid card itu NFC, biasanya digunakan untuk mengecek saldo di e-tol ya atau e-money. Di bawah head unit kita bisa melihat AC-nya sudah digital ya. Ini seperti yang Innova Reborn sudah digital juga. Jadi kita tetap mempertahankan AC untuk Innova, tetap menggunakan AC digital. Dan di bawahnya lagi kita bisa melihat tuas persneling ya. Sekarang tuas persneling itu ada di depan ya, seperti Navan atau Foxy. Sekarang kalau untuk kendaraan Matic lebih nyaman kalau tuasnya itu ditaruh di depan daripada di bawah seperti Innova tipe sebelumnya. Untuk Innova yang tipe Q modelista, di atas sini kita sudah bisa menemukan ada video recorder ya. Ya, fungsinya untuk merekam perjalanan saat teman-teman mengendarai kendaraan. Bila mana mungkin nanti ada accident ya, atau ada kejadian yang tidak diinginkan, teman-teman bisa ada bukti saat teman-teman melakukan perjalanan menggunakan video recorder yang ada pada Innova Zenix. Di sebelah video recorder kita bisa menemukan bahwa spion tengah Innova Zenix ini sudah pakai yang anti dim ya. Jadi kalau spion tengah ini seumpama dari belakang ada kendaraan ngedim pakai headlamp yang atas, itu sudah nggak silau lagi karena spion tengahnya sudah menggunakan anti dim. Sementara di bagian atas kita bisa melihat ada tombol untuk panoramic roof ya di bagian atas. Jadi kalau Innova Zenix tipe Q modelista sudah dilengkapi dengan panoramic roof yang bisa dibuka ya. Panoramic roofnya bisa dibuka, kemudian juga ada mode retract untuk membuka kaca roofnya ya. Nah, kalau ditekan, nah kaca roofnya sudah bisa dibuka ya. Nah, ini kebetulan mendekati masa 2024 ya, masa pemilu. Mungkin ada teman-teman yang jadi kader atau caleg ya, kalau mau menyapa konstituennya di daerah masing-masing ini bisa menggunakan panoramic roof ini ya. Jadi teman-teman bisa lewat situ seperti naik Alphard untuk bisa menyapa konstituen masing-masing di daerah pemilihan masing-masing. Pindah ke area jok tengah. Untuk Innova Zenix sudah dilengkapi dengan 2 RSE ya. Jadi mungkin teman-teman punya putra-putri, kakak adik, sudah tidak usah bertengkar rebutan mau lihat apa. Sekarang sudah masing-masing kursi itu bisa menentukan sendiri. Mau yang sebelah kiri lihat apa, yang sebelah kanan lihat apa, bisa disetel dengan video yang berbeda. Kita ke bagian backdoor. Kalau di backdoor, kalau kita buka, yang paling mencolok itu sekarang jok belakang itu sekarang lipatnya ke depan ya, jadi dia bisa sejajar dengan lantai. Beda dengan Innova yang sebelumnya, Innova Reborn itu kan nutup joknya masih ke samping kanan kiri. Sekarang itu sudah bisa ditutup ke depan sejajar dengan lantai, sehingga kalau teman-teman misal hobi sepeda mau masukin sepedanya ke sini bisa muat ya.
karena bagasinya lebih luas karena joknya sekarang tutupnya itu bisa sejajar dengan lantai. Di bagian jok tengah juga kita bisa melihat bahwa leg rest-nya ini sekarang elektrik ya, dia bisa naik seperti ini, seperti punyanya Alphard ya, dilengkapi dengan leg rest yang bisa naik turun secara elektrik dan juga bisa turun. Ini semakin memanjakan bagi penumpang yang ada di baris tengah ya. Selain leg rest, untuk yang leg cleaning juga sudah elektrik ya, ada tombolnya. Ini bisa maju mundur ya untuk bagian sandaran pinggang, menggunakan elektrik, sudah nggak pakai manual, pakai tuas seperti Innova yang sebelumnya ya. Bagi teman-teman yang bertanya untuk letak posisi baterai hybrid dari Innova Zenix, itu letaknya ada di bawah kursi pengemudi ya, bagian depan ya, itu di bawah sini. Ini kalau teman-teman lepas, nah ini kalau teman-teman yang berkala dibersihkan ya, filter baterainya nih ya. Nah, baterainya Innova Zenix itu ada di bawahnya kursi jok penumpang ini ya, jadi dia melintang sampai ke driver. Untuk baterainya menggunakan tipe NiMH, ini beda sama penggunaan baterai pada BZ. Yang BZ itu kan baterai electric vehicle, ini kan hybrid. Kalau yang BEV dia pakai Li-ion, untuk BZ itu pakai Li-ion. Sementara untuk yang Innova Zenix ini pakai NiMH atau nickel hybrid. Nah, kalau teman-teman pengen tahu mungkin apa bedanya pakai baterai yang Li-ion atau pakai baterai yang nickel hybrid ya, sebenarnya ya sama saja. Cuma baterai Li-ion itu kan komponen utama untuk menyimpan listrik, dia pakai lithium. Jadi Li-ionnya itu, Li-nya itu pakai lithium. Dia menggunakan bahan lithium sebagai penyimpan energi listrik. Untuk yang nickel hibrida NiMH itu komponen untuk menyimpan listriknya adalah hidrogen. Jadi dia cuma beda komponen untuk menyimpan listrik. Kalau Li-ion pakai lithium, kalau nickel hibrida dia pakai hidrogen. Dan kalau untuk yang BEV dia memang lebih bagus pakai Li-ion karena dia bisa dicas dari eksternal. Sementara untuk yang hybrid dia lebih bagus pakai nickel hibrida karena dia tidak butuh pengecasan dari eksternal. Bisa. Posisi upper pada Innova Zenix juga sudah dirubah ya, sekarang lebih ke depan ya. Jadi kalau yang Innova Ribbon itu sering muncul keluhan kalau uppernya sering mengganggu kaki, sehingga sama teman-teman sama customer itu dipindahkan uppernya. Sekarang sudah dipindah ke agak ke depan, jadi tidak akan mengganggu kaki penumpang bagian depan lagi ya. Aman sekarang, lebih praktis, lebih simple. Setelah kita mengelilingi interior dari Innova Zenix, sekarang kita akan coba masuk ke kap mesinnya ya. Kita akan lihat dapur pacunya dari Innova Zenix. Untuk mesin kita akan mulai dari sebelah kiri dulu ya, sebelah kiri dulu. Di sebelah paling kiri itu kita bisa melihat ada aki dari Innova Zenix ya, yang hybrid. Untuk aki-nya sendiri menggunakan tipe 345 ampere ya CCA. Ini lebih besar daripada Innova Ribbon yang gasolin. Tapi kalau dibandingkan sama yang diesel juga lebih besar yang diesel ya. Kalau yang diesel itu yang Ribbon pakai 490 CCA. Dan di sebelahnya kita bisa melihat ada filter udara ya. Ini untuk menyaring udara yang masuk ke dalam mesin. Di bawahnya filter udara itu ada inverter motor listrik yang merupakan mesin dari mesin hybridnya. Kemudian di sebelahnya lagi kita bisa melihat mesinnya ya. Kita akan bahas mesinnya lagi nanti. Kemudian dilanjutkan ke sebelah kirinya lagi kita bisa melihat ada reservoir washer. Kemudian ini reservoir untuk motor hybrid. Kemudian ini reservoir untuk motor bensin. Dan di atas reservoir pendingin ini kita bisa melihat reservoir minyak rem ya, cukup besar. Dan di sebelah kanannya lagi kita bisa melihat cargo kanister, fungsinya itu untuk menyaring sisa bahan bakar yang masuk ke exhaust ya. Jadi dia disaring dulu di cargo kanister. Kemudian yang kita tidak lihat di sini adalah reservoir dari power steering ya. Jadi untuk Innova Zenix sudah tidak menggunakan power steering tipe hidrolis, dia sudah menggunakan tipe yang elektrik. Jadi untuk Innova Zenix sudah menggunakan power steering, elektrik power steering. Kita akan lebih fokus membahas ke engine-nya Zenix ya. Untuk engine sendiri ini mesinnya baru, tipenya M20A strip FXS, dia inline kemudian melintang. Jadi dia merupakan penggerak depan, sudah nggak pakai propeller lagi. Loss tenaganya itu lebih kecil daripada yang Innova sebelumnya ya, yang masih pakai propeller. Kemudian untuk powernya
Untuk engine, untuk mesinnya, powernya itu 152 di 6600 rpm, kemudian torsinya itu di 188 Newton pada 4400 sampai 5200 rpm. Dan untuk motor listriknya itu punya power 113, kemudian torsi 205. Kalau teman-teman kebetulan sedang pakai dan menggunakan dua-duanya ya, misal waktu akselerasi gitu ya, pakai mesin dipakai, motor listrik dipakai, itu power kombinasinya itu sekitar 186 PS. Kalau dibandingkan dengan Innova diesel tipe sebelumnya, Innova diesel tipe sebelumnya itu powernya sekitar 149 PS ya. Jadi kalau dibandingkan dengan power kombinasinya yang Xeniq, jauh ya, 186 PS dibanding 149 PS. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan, mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa di Innova Xeniq itu sudah tidak produksi lagi yang mesin diesel ya. Jadi alasan yang pertama karena ya powernya kalah. Diesel yang sebegitu enaknya itu sebenarnya powernya cuma 149 ya, dibandingkan dengan yang mesin Xeniq yang mesinnya aja itu sudah kalah ya. Mesinnya Xeniq itu sudah 152 dibanding 149 punyanya diesel. Apalagi kalau pakai yang kombinasi, yang mesin dipakai, motor dipakai, itu powernya 186, jauh sama punyanya diesel yang 149. Alasan yang kedua itu lebih pada peraturan pemerintah. Teman-teman kan tahu kalau sekarang kendaraan diesel itu sudah harus menggunakan Euro 4. Kita kayaknya pernah bahas video Innova yang Euro 4 ya. Itu kan bahan bakarnya minimal sudah menggunakan Dex. Sementara kalau harga Dex sekarang itu kira-kira kan sekitar 18.000 ya, sekitar 18 ribuan, dibandingkan kalau misalnya teman-teman menggunakan Pertamax untuk Innova Xeniq yang hybrid. Pertamax itu kan kalau kita pakai yang standar sel aja cuma 13.000 ya, jadi sudah ada selisih bahan bakar dari 13.000 ke 18.000 kalau yang Innova diesel yang Euro 4. Jadi alasan keduanya adalah supaya lebih hemat, secara bahan bakar dia lebih hemat, secara tenaga dia lebih besar daripada tenaganya diesel. Karena itu untuk yang Xeniq yang sekarang ini tipe diesel sudah discontinue dibandingkan dengan yang tipe gasolin dan tipe gasolin hybrid. Nah, seperti itu review singkat kami untuk Innova Xeniq hybrid ya, yang tipe Q Modelista. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pengen tahu atau mungkin pengen beli ya Innova hybrid. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh ngobrol aja di kolom komentar, kemudian boleh di-share juga video ini ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk di-like juga. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video kami.